semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang sangat kami hormati Ketua Komite beserta Ketua Paguyuban SMP Negeri 1 mengambil tema bagaimana kita bisa menyelamatkan masa depan anak kita di era informasi yang sangat bebas saat ini. Ini menjadi tantangan buat kita semuanya. Bapak dan Ibu hormati, sebelumnya kita yel dulu ya. Kalau saya bilang salam sehat nanti ya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi ya. Siap ya? Salam sehat. Sehat ekonomi. Insya Allah pagi ini Bapak Ibu sehat jasmani, rohaninya dan juga ekonomi. Sportif, komunikatif. Orang tua hebat. Komunikatif. Harapannya seperti itu. Bapak dan Ibu hormati, latar belakang dari kegiatan ini yang pertama perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pendidikan yang paling utama dan pertama adalah orang tua murid. Pendidikan di sekolahnya pendidikan formal sebagai pendukung saja, sehingga pembentukan karakter anak ini yang pertama dan utama adalah dari orang tua. Bagaimana memotivasi anak, bagaimana berkomunikasi yang baik dengan anak, bagaimana berinteraksi dengan anak sesuai dengan karakter anak yang dibutuhkan. Karena di sini ada 666 anak, ini karakternya juga beda-beda. Putra putri panjenengan mungkin 2 atau penguatan apa yang harus kita pasang di hati dan pikiran anak-anak kita agar mereka tidak terseret arus, namun justru menjadi nahkoda yang tangguh di lautan informasi yang luas saat ini. Perkataan kita lahir di Temanggung pada tanggal 22 April 1981. Anak pertama dari 4 bersaudara. Saat ini beliau tinggal dan menetap di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, dan merupakan sosok suami serta ayah dari 2 orang anak, yang artinya beliau sangat memahami pergulatan batin kita sebagai orang tua modern. Ini judul atau tema? Judul boleh panjang, kalau tema yang singkat-singkat saja. Jadi judul kali ini yaitu bagaimana menyelamatkan masa depan anak kita di era informasi bebas saat ini. Jadi poinnya 1, masa depan anak kita ya, perfect. Nah, saya beritahu berbagi rahasia besar. Smartphone itu yang paling aman. Jadi kartunya apa saja boleh, Telkomsel, Indosat dan sebagainya. Tapi belilah smartphone, baik yang paket murah ataupun yang paling mahal, atau yang istilahnya paket apa? Yang paling mahal itu premium. Ya, premium atau yang unlimited lah. Nah, kalau smartphone itu otomatis Bapak Ibu, mau putra Bapak Ibu di pojokan kamar, di ruang gelap dan sebagainya, itu akan aman. Ya, makan pakai otak kiri, minum apa saja. Kalau tangan kiri, ini otak kanan. Nah, ini lebih ke apa ya? Lebih ke seni mungkin ya, atau refleks atau apapun lah. Jadi keseimbangan dalam sehari itu kita dominan ke otak kiri, tangan kanan. Ya. Untuk menyeimbangkannya, ini biasanya saya lakukan sebelum kita diskusi dalam seminar resmi seperti ini. Untuk saja, sama ya, kalau ini.
biasanya itu lain-lain ya. Patokannya dewasa itu nanti sampai kuliah pun memilih jurusan itu dia masuknya belum dewasa. SIQ semua putra putrinya sudah. Kemampuan untuk berpikir, EQ yang sering kadang-kala dilupakan ya. Itu emotional quotient atau apa yang dirasa. Kemudian ada SQ, spiritual quotient. Jelas kalau spiritual quotient ini akan menjadi contoh. Yang pertama adalah ayah, ibu. Intelijensi quotient itu ada beragam macamnya. Yang kita kenal hanya IQ saja ya. Mungkin ketambahan kemarin ada bakat minat. Terus ada apa lagi? Karakter. Hasilnya ada nggak? Sudah dibaca semua? Ada lagi. Nah, ini saya akan perkenalkan salah satu instrumen. Terasa. Peraba. Nah ini anak atau putra putri kita atau kita sendiri itu lebih mengandalkan indera kelima itu, 5 indera tadi, ya. Nah ini golongan darahnya biasanya AB. Nah itu ada kan AB. Kemudian kalau lebih menonjol ke T-nya atau tinggi, ya. Jadi apa saja menyelesaikan permasalahan baik secara umum ataupun pelajaran, putra putri kita itu lebih mengandalkan daya pikirnya. Kita mengajarkan perdamaian dulu di lingkungan rumah kita. Bagaimana kita meredam emosi amarah kita saat anak kita melakukan kesalahan, kekilafan. Itu salah satu pengajaran yang sangat-sangat masuk dan akan ditirukan oleh anak. Bagaimana kita di rumah itu refleksi keluar di sekolah dan lingkungan, anak akan meniru. Ini oleh-oleh lagi nih dari Magelang ya. Nah ini hipnosis 5 jari ini kalau di dinas kesehatan atau dunia kesehatan itu sudah sering digunakan atau sudah banyak yang kenal. Ini khususnya untuk mengatasi ibu-ibu yang takut saat mau melahirkan. Jari kelingking kecewa, jari manis kecewa, kelingking sedih. Jadi ini juga teknik dari Jepang kuno. Jadi kita mau main film-filman Naruto. Perlahan-lahan nafas dari hidung juga kita lihatkan ini sambil dengar musiknya ambil perlahan dari hidung, nafas hembuskan perlahan saja, hembuskan. Tarik lagi Bu, ambil nafas Pak. Oke, sekarang ikuti kata-kata dari saya. Bapak Ibu, sekarang satukan ibu jari dengan telunjuk. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu bayangkan hari ini, saat ini Bapak Ibu sedang, baik saudara yang jauh maupun keluarga yang dekat. Bayangkan Bapak Ibu saat ini juga Bapak Ibu sedang bersendau-gurau, bercanda tawa. Ibu satukan ibu jari dengan kelingking. Bapak Ibu bayangkan saat ini Bapak Ibu sedang di tempat yang sangat indah sekali.
yang mungkin tempat yang selama ini Bapak Ibu impikan, atau tempat kesenangan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sedang di pantai saat ini, boleh membayangkan sedang di pantai, menikmati angin sepoi-sepoi, suara deburan ombak, kicauan burung, dan juga Bapak Ibu bisa merasakan. Mungkin kita breakdown dulu ke atas, bagaimana caranya biar kita ngasih nasihat, ngasih pengertian ke anak. Mungkin kalau di suatu situasi tanpa menyakiti hati orang tua kita, kalau situasinya kita masih dalam satu lingkungan rumah. Itu mungkin yang pertama. Kalau yang kedua, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam, tidak 100% kita bisa mantau anak. Mungkin pembatasan kita mungkin bisa salah satunya pakai smartphone. Mungkin kita juga bikin Facebook untuk kita stalking Keluarga saya sendiri, suami, istri, anak, itu keluarga kecil, keluarga besarnya kakek nenek, ya. Semua mengalami, walaupun tidak tinggal serumah pun bisa ikut serta urusan keluarga kecil kita, kakek nenek, anak kita. Nah, kasih kita satu visi, misi, dan tujuan, dan sepakat untuk sesuatu hal. Ya, jadi kuncinya hanya komunikasi. Dikomunikasi dengan suami istri kita, dengan pasangan kita, tujuan kita apa, nanti disampaikan oleh salah satu atau berdua ke kakek nenek. Ya, tujuan kita itu apa, seperti apa. Usia SMP mau ngaji lagi karena anak saya di bulan-bulan ini males banget ngajinya. Padahal waktu kecil itu rajin, semangat gitu. Pas di usia SMP ini kok males gitu. Kalau sekolahnya alhamdulillah rajin, belajarnya nggak disuruh gitu udah belajar. Tapi cuma ngajinya itu Pak, males. Iya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Rahayu Tribunari, ibu dari Rangga kelas 9A. Menyikapi ini kebetulan saya punya anak 4 ya Pak. Ya ini yang terakhir itu terlalu nyaman di rumah itu bagaimana Pak? Ya sudah dimotivasi tidak seperti kakak-kakaknya itu memang nyaman di rumah, tapi kalau kegiatan aktif itu. Tapi yang terakhir ini terlalu nyaman Pak. Kalau disuruh keluar itu agak terbatas. Jadi punya teman juga tidak terlalu banyak, terbatas. Saya sampai ajak teman-temannya ke rumah biar pergaulannya tetap terjaga gitu ya Pak ya. Tapi di sini kan saya punya harapan biar anak itu bisa seperti kakak-kakaknya yang rajin ke depan gitu Pak. Sekian dari kami, terima kasih. Apakah itu karena terlalu kesalahan kami dan itu anak rajin itu mungkin ya Pak ya? Jadi biar anak itu rajin keluar gitu. Dan sebagainya, ngaji itu gimana ya? Ngaji itu kalau di rumah saya biasa anak saya suruh murojaah ya, murojaah karena di sekolahnya itu hafalan terus, jadi ngajinya hafalan. Jadi hafalan, murojaah kakak adiknya saya suruh murojaah, saya simak seperti itu. Jadi kebetulan kok enggak kayak di saya cukup aja ya, kalau di kampung-kampung itu di TPA sore ya, tidak sedang enggak. Jadi apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir, jadi inti dari pertemuan kita seminar kali ini, harapan kita adalah masa depan anak kita lebih baik dari kita. Itu tujuan semua orang tua.
itu dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau pendidikan Bapak Ibu itu lebih tinggi dari orang tua, itu berarti orang tua Bapak Ibu adalah berhasil untuk mencari rezeki yang lebih baik lagi agar pendidikan anak kita lebih baik dan lebih baik lagi untuk meneruskan generasi selanjutnya ke generasi selanjutnya. Masih banyak jalan, masih banyak kesempatan Bapak Ibu. Jadi selain IQ, EQ dan spiritual, apalagi Bapak Ibu yang harus kita berikan ke anak agar menjadi anak yang seperti harapan kita. Cinta. Nah, cinta itu lebih perhatian lah Bapak Ibu. Kita dari sekarang cintai anak kita, walaupun anak kita sudah menjadi dewasa, cintai terus, bimbing terus. Ingat kebaikan kecil tadi harus dipupuk terus sejak dini hingga usia dewasa nanti. Kebaikan kecil apa tadi? Jujur. Kebaikan apa lagi? Menghormati orang tua, menghormati guru, mampu dan mau bekerja, membantu orang tua di rumah. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih, semoga ilmunya membawa manfaat untuk bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara kegiatan seminar Vivarensi. Sebelum kegiatan seminar ini saya tutup, saya mengingatkan kembali nanti setelah acara selesai